Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika orang di luar Mekah masuk Islam. Saat musim haji tiba, Rasulullah pun memanfaatkan momen ini untuk berdakwah menyebarkan agama Islam kepada para pendatang yang datang ke kota Mekah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegigihan Rasulullah SAW dalam berdakwah, ada beberapa orang yang mau masuk Islam, seperti Suwaid bin Somit, Dimas al-Asdi, Tufail bin Amru, dan Iyas bin Mu'az. Tujuan orang-orang ke Mekah adalah berhaji. Itu adalah suatu bentuk penghormatan terhadap Ka'bah yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebenarnya para pengunjung Ka'bah itu masih meyakini keyakinan yang diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu keyakinan bahwa Allah itu satu. Namun keyakinan mereka itu bercampur dengan budaya jahiliyah yang sangat sesat. Biang kerok kesesatan ini adalah orang-orang Mekah. Mereka yang pertama kali menyebarkan tradisi jahiliyah kepada para pengunjung Ka'bah. Tradisi ini sudah mengakar bertahun-tahun sehingga sulit untuk dihilangkan. Sampai muncul nabi dari golongan mereka sendiri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kesesatan tersebut. Namun hanya sedikit dari kalangan kaum kafir Quraisy yang mau meninggalkan ajaran jahiliyah. Rasulullah pun berinisiatif menawarkan Islam kepada orang-orang yang berada di luar Mekah. Meskipun kaum kafir Quraisy sering melarang, namun Rasulullah pun tidak pernah gentar menghadapinya dan terus berdakwah. Kegigihan Rasulullah dalam berdakwah sudah terdengar sampai seluruh penjuru Arab. Bahkan di perbatasan kota Mekah, setiap orang asing yang masuk kota Mekah sudah diperingatkan agar jangan mendekati atau mendengarkan kata-kata Muhammad. Setiap ada kafilah yang datang, maka Quraisy itu pun berkata, "Wahai saudaraku, kalau kalian masuk ke Mekah, berhati-hatilah orang yang bernama Muhammad. Dia pandai bersilat lidah dan kata-katanya dapat menyihirmu, sehingga kalian pasti akan tunduk akan perintahnya." Kafilah itu bertanya dengan sangat heran, "Benarkah itu?" Kafir Quraisy itu pun menjawab, "Ya, tentu saja ada. Memangnya untuk apa saya berbohong? Saya mengatakan ini demi keselamatan kafilah kalian." Dan kafilah itu pun permisi dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami semua akan berusaha menjauhi Muhammad. Nabi Muhammad pun berdakwah di tempat peristirahatan para kafilah yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, yaitu di Pasar Ukas. Rasulullah berdakwah kepada mereka ke tempat jual beli, kepada para pemimpinnya, dan bahkan ke perorangan pun didatanginya. Namun belum mendapatkan hasil. Metode ini Rasulullah lakukan sampai ke-10 kenabiannya. Ketika Rasulullah menawarkan Islam kepada siapa saja yang dia temui, ada juga beberapa orang yang mau masuk Islam. Di antaranya yang pertama kali ditemui Rasulullah adalah Su'aib bin Samit, yaitu seorang penyair cerdas dari Yasrib. Su'aib datang ke kota Mekah untuk berhaji. Rasulullah pun tanpa basa-basi langsung mengajaknya masuk Islam. Kemudian
Suhaib pun berkata, Muhammad, sebenarnya ajaran yang engkau bawa itu sama seperti ajaran yang aku imani, yang kami sebut hikmah Luqman. Rasulullah pun ingin dibacakan apa isi hikmah Luqman tersebut. Setelah hikmah Luqman itu dibacakan, Rasulullah pun berkata, hikmah Luqman itu sungguh sangat indah. Namun, lebih indah lagi Al-Quran ini. Suhaib pun bertanya, apa itu Al-Quran? Rasulullah pun menjawab bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Suhaib pun berkata kembali, ya Muhammad, coba engkau bacakan isi Al-Quran itu. Dan Nabi Muhammad SAW pun membacakan isi Al-Quran tersebut. Ketika membacakan isi Al-Quran tersebut, Suhaib pun merasa terkesima dan kedamaian menyelimuti hatinya. Kemudian Suhaib pun berkata, sungguh Al-Quran ini lebih indah dari apa yang aku bawa. Mendengar perkataan Suhaib tersebut, Rasulullah pun berkata kembali, wahai Suhaib, apakah engkau mau masuk Islam? Namun sayangnya Suhaib tidak membalas pertanyaan Rasulullah. Namun sekembalinya Suhaib dari Yasrib, Suhaib selalu teringat akan kata-kata Rasulullah. Akhirnya di tahun 11 kenabian Rasulullah, Suhaib pun masuk Islam. Orang yang langsung masuk Islam mendengar perkataan Rasulullah adalah Dimas al-Mahdi, seorang peruqyah yang berasal dari Yaman. Pada suatu hari, Dimas mendengar orang selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, bahwa Muhammad itu adalah orang gila. Kemudian Dimas pun berkata dalam hati, kasihan sekali Muhammad itu. Andai aku bisa bertemu di haji ini, maka aku akan mengobatinya. Dimas al-Ahdi terkenal dengan pengobatan hembusan angin. Kemudian Dimas pun tak sengaja melihat Nabi Muhammad SAW dan langsung berteriak, hai, apakah engkau Muhammad yang sering dibicarakan orang-orang itu? Maka ikutlah denganku, maka aku akan menyembuhkanmu, wahai Muhammad. Rasulullah pun masih terkejut dengan Dimas yang tiba-tiba menyapanya. Dan Rasulullah pun berkata, ya, aku adalah Muhammad yang sering dibicarakan orang-orang itu. Dimas pun dengan tegas dan lantang mengatakan, tenang saja hai Muhammad, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Karena aku ini seorang tabib yang hebat, aku akan menyembuhkanmu dengan hembusan angin yang sudah aku pelajari selama ini dan sangat mujarab. Pasti engkau ingin sembuh, bukan? Dan kembali normal seperti dahulu. Nabi Muhammad pun masih merasa heran karena ternyata Dimas ini benar-benar menganggapnya sebagai seorang yang gila. Kemudian Rasulullah pun menghela nafas yang sangat panjang dan memanfaatkan momen ini untuk mengajak Dimas masuk Islam. Kemudian Rasulullah pun berkata, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya lah kita memuji dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Barang siapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian Dimas pun berkata, wahai Muhammad, coba kamu ulangi lagi perkataanmu sekali lagi. Bahkan Dimas pun meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengulang perkataannya sampai 3 kali. Dimas pun berkata lagi, aku belum pernah mendengar perkataan seindah ini dari tukang sihir, tukang tenun, dan lain sebagainya. Wahai Muhammad, berikanlah tanganmu, aku akan jadi pengikutmu.
Begitulah akhirnya Dimas al-Ahdi akhirnya masuk Islam. Lain Dimas, lain lagi dengan Tufail bin Amr. Tufail adalah seorang penyair dan ketua kabilah dari Bani Daus di Yaman. Ketika musim haji tiba, Tufail pun disambut meriah oleh kerabatnya yang berada di Mekah, karena dia adalah seorang pemimpin kabilah. Kemudian kerabatnya tersebut berkata, "Wahai Tufail, kamu berhati-hatilah di sini, apalagi jika kamu bertemu yang bernama Muhammad." Tufail pun berkata, "Kenapa aku harus berhati-hati dengannya? Karena dia itu adalah biang kerusuhan di antara suku kami selama bertahun-tahun dan merusak tatanan kota Mekah. Muhammad itu juga memisahkan suami dan istri, anak dan ayah. Kami sangat khawatir kalau kamu dapat musibah seperti itu. Maka janganlah sekali-kali kamu itu menanggapi atau mendengarkan perkataan Muhammad ya." Tufail pun berkata, "Baiklah, akan aku coba." Namun sebenarnya dalam hati Tufail sendiri sangat penasaran sebenarnya siapa Muhammad itu. Namun dia pun memilih saran dari kerabatnya. Dia pun menutup kedua telinganya agar tidak mendengar apapun dari Muhammad. Namun Tufail tidak sengaja melihat Rasulullah sedang menunaikan sholat di depan Ka'bah. Tak jauh dari tempatnya dia berdiri. Walaupun sudah ditutup kupingnya, Tufail masih mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan dalam sholatnya Rasulullah. Kemudian Tufail pun berkata, "Demi ibuku, aku adalah seorang penyair yang sangat hebat. Aku dapat membedakan mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang buruk. Lantas apa alasannya aku tidak mendengarkan ucapan laki-laki ini? Semua kata-kata yang keluar dari bibirnya benar-benar indah." Setelah Rasulullah selesai sholat, Tufail pun mengikuti Rasulullah sampai ke rumahnya. Di sanalah Tufail menyatakan keislamannya. Tufail pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jelaskan tentang agamamu." Dan setelah Rasulullah menjelaskan agama Islam kepada Tufail dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Tufail pun tidak ragu lagi membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian Tufail pun kembali ke negerinya dalam keadaan muslim dan mengajak kabilahnya untuk masuk Islam. Salah satunya adalah Abu Hurairah yang sampai sekarang namanya terkenal sebagai periwayat hadis yang paling banyak, sebanyak 5.374 hadis. Ada juga pemuda Yasrib yang bernama Iyas bin Mu'adz. Berasal dari suku Aus, salah satu suku yang sering berperang dengan suku Khosrot. Kelak suku ini akan bersatu, yang disebut kaum Ansor yang menyambut kedatangan kaum muslimin. Sebenarnya tujuan Iyas ke Mekah bukan untuk berhaji, tapi mencari sekutu untuk mereka, yaitu untuk melawan suku Khosrot. Dan ketika Rasulullah melihat rombongan tersebut, Rasulullah pun menawarkan tentang Islam. Rasulullah pun berkata, "Apakah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari tujuan kalian?" Iyas pun bertanya kembali, "Apa maksudmu?" Rasulullah pun memperkenalkan diri, "Aku Muhammad, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak umat manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Aku juga diberi mukjizat, yaitu dalam bentuk Al-Quran." Orang-orang dari suku Aus tersebut mulai tertarik dengan ajakan Rasulullah. Kemudian salah satu dari rombongan tersebut berkata, "Coba kamu bacakan isi dari Al-Quran."
Rasulullah pun membacakan ayat-ayat Al-Quran yang membuat mereka hatinya tenang dan takjub. Terutama seorang pemuda yang bernama Iyas bin Mu'az. Ia sangat lebih khusyuk dalam mendengarkan Al-Quran dibanding yang lainnya. Kemudian Iyas pun berkata kepada kafilahnya, "Wahai saudaraku, ini benar-benar lebih baik daripada tujuan kita ke Mekah." Namun sebagian yang lain mengatakan, "Sudahlah, pergi menjauh kok Iyas, tujuan utama kita ke Mekah bukan untuk mencari Muhammad." Rasulullah meninggalkan suku Aus yang sibuk bertengkar. Akhirnya mereka semua pulang ke Yasrib tanpa membawa hasil. Karena orang-orang Mekah atau orang Quraisy tidak tertarik untuk menjadi sekutu mereka. Dan tak lama kemudian, Iyas pun menyatakan diri masuk Islam. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang luar Mekah pertama-tama kali masuk Islam. Jika saya salah menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.